Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika umum kelas 11. Kita masuk ke bab baru yaitu turunan fungsi aljabar. Yang akan kita bicarakan pada turunan fungsi aljabar yaitu yang pertama tentang fungsi turunan, kemudian tentang aturan rantai. Ini adalah dua hal yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan fungsi aljabar dan pemanfaatan nilai maksimal dan minimal pada masalah sehari-hari. Nah, ini turunan fungsi aljabar. Secara umum, apabila terdapat suatu fungsi dinyatakan dalam Y sama dengan fx, fungsi fx ya ini, maka gradian pada titik A dan B itu didefinisikan sebagai M sama dengan limit H mendekati 0 dari FA tambah H dikurangi FA per H, dengan hanya tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari sini kita menuju ke rumus-rumus turunan. Rumus turunan ada beberapa. Yang pertama, untuk A konstan, A-nya itu dianggap konstan ya, dengan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya atau ditulis f aksen e itu sama dengan a dikali n ya. N yang di sini turun jadi kali ya. A dikali n dikali x pangkat n-nya dikurangi 1. N-nya dikurangi 1. Nah, kemudian kalau fx-nya itu berupa konstanta, misalkan A atau misalkan fx sama dengan 2, maka f aksen x-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau turunan dari suatu fungsi konstan, maka turunannya akan sama dengan 0. Jika fx-nya sama dengan x, maka turunannya adalah sama dengan 1. Nah, ada 3 ini. 3 rumus-rumus turunan ya. Kemudian turunan yang berupa fungsi ya. Jadi misalkan ada fungsi u itu adalah ux dan fungsi v adalah vx, maka kalau fx-nya itu adalah u ditambah v atau ux ditambah vx, maka f aksen x-nya itu sama dengan masing-masing fungsinya diturunkan. Jadi u-nya diaksenkan, diturunkan, ditambah v-nya diturunkan. Begitu juga kalau dikurangi, maka f aksen x-nya juga dikurangi. Ya, u aksen dikurangi v aksen. Tetapi kalau fx-nya berupa perkalian fungsi, perkalian dua fungsi, u dikali v, fx-nya sama dengan u dikali v, maka turunannya menggunakan rumus ini. U-nya diturunkan dulu, dikalikan v, ditambah v diturunkan dulu, dikalikan u. Nah, itu kalau perkalian. Kalau pembagian, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen v dikurangi v aksen u per v dikuadratkan. Ini ya, ini kalau untuk pembagian. Dan satu lagi rumus untuk aturan rantai. Kalau suatu fungsinya dipangkatkan, u dipangkatkan n, maka fx-nya adalah n-nya turun, jadi n dikali u
dipangkatkan N-1 masih harus dikalikan turunan dari U itu sendiri atau U aksen. Ini yang disebut sebagai aturan rantai. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 5. Berarti ini kita menggunakan rumus fx sama dengan a kali x pangkat n. Maka sama dengan a-nya tetap 2 dikali 5-nya turun, jadi 5, 2 dikali 5 dikali x pangkat 5 dikurangi 1. Berarti menjadi 10 kali x dipangkat 4. Kemudian contoh berikutnya 3 per x, fx-nya 3 per x. Maka kalau bentuknya seperti ini pecahan akan lebih mudah kalau kita buat menjadi pangkat terlebih dahulu. Berarti 3 per x itu bisa diubah menjadi 3 dikali x pangkat min 1. Sehingga kita gunakan rumus fx sama dengan a kali x pangkat n. Berarti 3 dikali min 1-nya ini turun. Min 1 dikali x dipangkatkan. Min 1 ini dikurangi min 1 dikurangi 1. Nah, ini ya. Jadi min 3 x pangkat min 2. Min 3 per x pangkat 2. X pangkat min 2 itu 1 per x pangkat 2. Paham ya? Begitu juga kalau bentuknya bentuk akar, bentuk per seperti ini, bentuk akar seperti ini. Ubahlah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat. Maka fx sama dengan akar 7 kali akar x, ya kan? Akar 7x itu sama dengan akar 7 kali akar x. Nah, akar x-nya itu ditulis sebagai bentuk pangkat menjadi x pangkat setengah. Nah, setelah menjadi bentuk pangkat, berarti itu menggunakan rumus a kali x pangkat n. Turunannya adalah an x pangkat n min 1. Berarti akar 7 kali setengah an ya, kali x pangkat setengah dikurangi 1. Nah, setengah dikurangi 1 itu min setengah. Setengah akar 7 x pangkat min setengah. X pangkat min setengah itu bisa diubah menjadi 1 akar x. Per akar x ya. Nah, akar x-nya berarti di bawah. Kalau akar x-nya di bawah dirasionalkan dikalikan. Ini akar x-nya di bawah ya. Dikalikan akar x per akar x. Berarti menjadi akar 7x per 2x. Nomor 4. Nah, ini contoh nomor 4. Fx-nya sama dengan ux per gx atau u per v. U per v dengan u adalah 3x min 2, v-nya x plus 1. Maka kalau bentuknya u per v, menyelesaikan turunannya menggunakan rumus ini ya. F aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Artinya kita belum tahu u aksen, belum tahu v aksen. Maka harus kita cari dulu. Ah, gini ya. Sehingga
U aksennya jadi 3, V-nya X plus 1 di copy pastekan sini, dikurangi V aksennya 1, U-nya 3X min 2, V kuadratnya berarti X plus 1 dikuadratkan. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Itu kalau U per V. Nah, kita perjelas lagi aturan rantai ya. Untuk aturan rantai, tadi Fx-nya misalkan Fx-nya 2x ditambah 3 pangkat 3, maka U-nya yang dimisalkan U yang ini 2x plus 3. 2x plus 3-nya itu sebagai U. Berarti Fx ini itu sama dengan U pangkat 3. Nah, kita cari U-nya, berarti 2x plus 3. U aksennya adalah du per dx. Nah, du per dx itu namanya notasi Leibniz. Du per dx. U aksen dari ini berarti turunannya 2x plus 3 itu adalah 2. Sehingga Fx yang sama dengan 2x plus 3 pangkat 3 ini dapat ditulis Fx sama dengan U pangkat 3. Dan F aksen X-nya berarti sama dengan U pangkat 3 itu diturunkan terhadap U. Berarti 3U pangkat 2. Masih harus dikalikan dengan turunannya U ini. Nah, turunannya U dituliskan sebagai du per dx. Berarti sama dengan 3U kuadrat dikali du per dx-nya tadi, kita dapatkan nilainya adalah 2. Nah, maka sama dengan 6U kuadrat. Setelah sederhana seperti ini, kita substitusikan lagi. U-nya tadi adalah 2x plus 3. Kita kembalikan. U-nya adalah 2x plus 3. Jangan lupa dikuadratkan. Itu ya. Nah, contoh soal yang kedua. Tentukan F aksen X dari, nah ini bentuknya U dikali V. U dikali V. Nah, untuk mencari F aksen X dari U kali V, rumusnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Berarti kita harus mencari U aksen dan harus mencari V aksen. Siapakah U-nya? U-nya adalah 3x min 5. Nah, ini U. Maka U aksennya adalah 3. Turunannya ini adalah 3. V-nya itu siapa V-nya? V-nya ini. Akar pangkat 3 dari 4x min 10. Atau ditulis 4x min 10 dipangkatkan 1/3. Maka V aksennya adalah, hati-hati menurunkannya pakai aturan rantai tadi. 1/3, sepertiganya turun dulu, 1/3, 4x min 10 dipangkatkan 1/3 dikurangi 1. Jangan lupa masih harus dikali turunan dari ininya, 4x min 10-nya, ya. 4x min 10 turunannya adalah 4. Oke. Setelah itu disederhanakan jadi 4/3 kali 4x min 10 pangkat 1/3 dikurangi 1 ya ini. 1/3 dikurangi 1 atau 1/3 dikurangi 3/3 berarti min 2/3.
D-nya ini ya. Itu V aksen, belum F aksen. Nah, F aksen karena bentuk fx-nya adalah U kali V, maka F aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Siapakah U? U aksen? U aksennya 3. Masukkan sini. Siapakah V? V-nya 4x min 10 pangkat 1/3. Ditambah siapakah U? U-nya adalah 3x min 5. Siapakah V aksen? V aksennya kita cari tadi 4/3 kali 4x min 10 pangkat min 2/3. Setelah itu disederhanakan, ternyata ini ada 4x min 10-nya. Hanya beda pangkat, berarti dapat saya keluarkan 4x min 10 pangkat 1/3. Ini keluar, berarti tinggal 3 ya. Kurang buka 3. Ditambah 4x min 10 1/3 tadi kan keluar. Agar tetap jadi min 2/3, maka di sininya adalah min 1. Oke, begitu ya. Kemudian hari ini ada kuis 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuis saja dan 1 tugas, nanti salah satunya dikerjakan di tugas ya. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.